Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Kamis malam hari ini tanggal 15 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara setiap kita di dalam kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena kita punya uang, punya aset, punya harta dunia, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Bukti peduli Tuhan kepada setiap kita. Tapi seringkali kita kurang peduli sama Tuhan. Anugerah Tuhan besar dalam setiap kita. Oleh karena itu mari, biar hari kita tidak tertipu oleh keadaan dunia ini. Tapi mari kita larut di dalam kasih karunia Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan, makin mau lebih dalam dengan Yesus. Sebab semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini atas rahmat anugerah Tuhan kita mau baca Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Supaya besok malam kita dapat memasuki Kisah Rasul pasal 18. Kita baca firman Allah berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 15, malam ini 16 sampai 34. Terus besok pagi kita baca Perjanjian Lama. Biar terus kita diisi dengan firman Tuhan. Kita rajin baca Alkitab. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, amin, haleluya. Terima kasih, amin, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace, amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace amongst me, amen, hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus, amen, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. And only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace amongst me. Amen, haleluya. Terima kasih, amen, haleluya, Tuhanku Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Semua anugerah-Mu untuk hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan kasih hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menggagah diri. Berterima kasih, Yesus. Terima kasih, amin, haleluya,
Yesus, Yesus, terima kasih, haleluya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu malam hari ini. Ampunilah Bapa semua dosa salahku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau lawat setiap kami, anak-anakmu yang hauskan firman Tuhan, dalam nama Yesus. Semua setiap kami diberkati oleh Tuhan. Hadirlah Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam pergumulan masalah, ada jalan keluar. Sebab Tuhan begitu cinta kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati sama Tuhan. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini 15 Agustus 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini sesuai dengan pujian, anugerah Tuhan yang besar. Biar kita tidak mau sia-siakan atas kebaikan anugerah, kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kita. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab bukan karena kebaikan kita diselamatkan, karena kasih karunia Tuhan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Bukan hasil usaha kita, tapi semua pemberian anugerah Tuhan. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang memakan diri, tidak. Tapi kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Itu biar kita mau pelihara iman, cinta, pengharapan kita kepada Yesus. Dengan terus membaca, rajin baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali sebelum kita tidur istirahat. Selalu kita diisi dengan firman Tuhan. Kita membaca Kisah pasal 17. Kita cinta Tuhan Yesus. Sungguh kita cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan Yesus, mari rajin baca Alkitab. Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mencintai aku, kata Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Baca dan taat. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita membaca Kisah 17 ayat 16 sampai 34 tentang pelayanan Rasul Paulus di Athena. Mari kita baca firman Tuhan ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Iya saudara, Athena itu kota besar saudara. Karena budaya Yunani, Romawi, ya budaya juga 3000 tahun yang lalu, ya sebelum Yesus lahir. Jadi artinya zaman dulu kan begitu saudara, ribuan tahun yang lalu. Pada waktu Bapak Ibu sejarah, Musa di Gunung Sinai, ya, terus itu kan membuat patung lembu emas itu. Itu sejarah awal itu saudara. Dan seterusnya, dari sejak awal memang itu bandel saudara, ya. Dia menolak kebenaran firman Tuhan. Keras hati mereka itu.
Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Di pasar setiap hari dengan orang-orang dijumpainya di situ. Dan juga berapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si Plater itu? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab yang memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, kumpulan komunitas golongan Epikuros dan Stoa, saudara. Kalau kita lihat sini ya, Epikuros, Stoa, orang-orang dari golongan Epikuros itu adalah pengikut ajaran filsuf bernama Epikuros. Ia mengajarkan bahwa manusia itu harus berusaha untuk mencari kesenangan intelektual dan menghindari rasa sakit. Jadi kelompok Stoa ini, saudara, kaum Stoa ya, itu beranggapan bahwa alam semesta adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran dan maksud seperti seorang dewa. Maksud itu mereka namakan kodrat. Menurut kaum Stoa, semua manusia memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk hidup menurut tata alam. Jadi dipengaruhi lingkungan, saudara. Ya, tidak mengenalkan Tuhan mereka itu. Jadi kemampuan ini untuk hidup menurut tata alam. Kemampuan ini mereka namakan kesadaran kita sendiri. Ya, jika manusia itu hidup menurut tata alam, kehidupan mereka akan dipenuhi oleh kebaikan dan kedamaian. Jadi mereka tuh melihat pakai logika-logika saja. Ya, karena ini alam kan kelihatan mata. Jadi kalau ikutin alam, ngikutin hati damai. Tidak tahu dia. Kalau terjadi gempa bumi, nah ya terjadi bencana, tidak tahu, tidak punya. Mereka nggak percayakan Tuhan. Jika tidak, yang terjadi adalah perkelahian dan dia bilang kehancuran. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kaum Stoa percaya bahwa satu-satunya cara agar manusia dapat mengendalikan kehidupan mereka adalah dengan mengendalikan pengaruh-pengaruh berbagai peristiwa di dalam dunia ini. Ya, jangan dengan melepaskan kehendak untuk mengendalikan segala hal yang berada di luar kekuatan mereka. Jadi kaum Stoa berusaha untuk hidup tanpa rasa takut akan masa depan, kan mengandalkan kekuatan sendiri, pakai kekuatan intelektual saja, logika, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tangible, hanya lihat apa yang mereka lihat. Tapi kalau kita melangkah di iman, dia nggak pakai pentingnya baca firman Allah. Kalau baca firman Allah, kita bisa tahu bahwa keselamatan hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Maka kita bersyukur semua akan anugerah Tuhan, saudara. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Terus berikutnya ayat 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana kau ajarkan? Mereka tidak tahu, dianggap ajaran baru Yesus. Padahal Yesus adalah dia juru selamat, angka anugerah, saudara. Orang bisa percaya Yesus anugerah, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 25 dikatakan, Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itulah aku katakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak bisa saya dapat kasih karunia, termasuk Bapak Ibu bisa percaya kepada Yesus. Itu anugerah Tuhan yang besar. Oleh itu mari, kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 2:12, keselamatan yang Tuhan berikan itu kita mau sungguh-sungguh dan takut dan gentar jaga, pelihara, saudara. Ya, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, ya. Oleh itu mari kita lanjutkan lagi, ya, ayat 20. Sebab dengan memperdengarkan kepada kami perkara-perkara aneh, kan itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk sesuatu lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ini senang dewa-dewa mereka, saudara. Ya, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam-diam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilain oleh tangan manusia, seolah dia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberitakan hidup, nafas segala sesuatu kepada semua orang. Coba Rasul Paulus memberikan semua nafas ada di dalam tangan Tuhan. Semua, saudara, maka kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Ayub 12 ayat 10, saudara. Demikian firman Ayub 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi nafas saya, nyawa kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan pelihara kita, oleh itu rohani kita harus jaga. Jangan sampai Tuhan tidak percaya lagi kepada kita. Kalau Tuhan tidak percaya lagi kita, ya sudah, diambil nafas, selesai, saudara.
Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus memberitakan ini supaya tahu, supaya mereka takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hidup, nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Rasul Paulus jelaskan semua manusia itu berasal dari Tuhan, semua yang ngatur Tuhan, saudara. Jadi Rasul Paulus berani bicara kepada mereka. Demikian kehidupan kita harus, mari kita sampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Mungkin di antara Bapak, Ibu, saudara, famili, teman yang belum percaya Yesus, boleh saudara pelan-pelannya dengan berdoa beritakan kabar tentang Yesus Kristus, supaya mereka menjadi diselamatkan. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak karena kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga, kita diciptakan sama Tuhan. Kita bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa apapun, semua karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian kalian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Mari kita semua bertobat. Tiap hari, setiap saat kita penuh dengan dosa dan celah, minta ampun sama Tuhan. Kita mau perbaiki diri kita, metanoia, bertobat. Makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hari makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara mati. Suatu hari kelak dunia akan berakhir. Ada pengadilan semua, ada hukum sebab akibat. Kata firman Tuhan, nanti ada pengadilan. Manusia akan mati dan akan pengadilan. Tapi bagi orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Rom 8 ayat 1. Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34 terakhir. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antara juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain-lain bersama dengan mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya, kalau bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Bisa melayan pekerjaan Tuhan, bisa cinta Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita, jangan kita lalai. Tapi tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita lakukan yang sungguh-sungguh. Karena suatu hari kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah Tuhan Yesus, Tuhanku, juru selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Biar kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga.
kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Berjaga dan berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.